sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tasdiq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi ma'na tasdiq wa aqsamih. Makna tasdiq dan macam-macamnya. Makna tasdiq huwal murakkab at-tam alladhi yahtamilu sidqa al-kadhiba li dhatihi. Tasdiq adalah murakkab tam alladhi yahtamil as-sidqa al-kadhiba li dzatihi, yang memang secara zatnya memungkinkan untuk dinyatakan benar atau dinyatakan keliru. Wa qasmiya qadhiyatan wa da'wa wa mudda'ah. Tasdiq juga kadang disebut sebagai qadhiyah, disebut sebagai da'wa, disebut sebagai mudda'ah. Jadi memang satu kalimat itu atau satu kalam begitu, satu qadhiyah itu bisa memiliki banyak penamaan, banyak penyebutan, tergantung kita melihat dari sisi apa. Misalnya, kalau saya mengatakan Zaitun qaimun, Zaitun qaimun, kalimat Zaitun qaimun ini saya sebut sebagai qadhiyah. Saya sebut sebagai qadhiyah. Disebut qadhiyah karena di dalamnya mengandung hukum. Jadi setiap kalimat yang ada mahkum bih, mahkum alaih, maka dia disebut sebagai qadhiyah. Ada maudhu', ada mahmul. Nah, ada mubtada', ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Itu disebut qadhiyah. Nanti dilihat dari sisi yang lain, bisa disebut sebagai kalimat-kalimat yang lain. Misalnya disebut sebagai dakwah. Nah, disebut sebagai dakwah. Kenapa disebut sebagai dakwah? Karena dia mengandung klaim yang butuh dalil. Setiap klaim yang butuh dalil maka dia disebut sebagai dakwah. Ini kan klaim, Zaitun qaimun itu kan klaim. Saya mengklaim bahwa Zaid itu berdiri. Apa dalilnya? Oh, dalilnya musyahadah. Tuh kamu lihat Zaid tuh, dia berdiri. Oke. Zaid mungtasibul qomah. Tuh Zaid dua kakinya tegak, berarti dia berdiri. Wa kullu mungtasibil qomah fa huwa qaim, misalnya begitu. Disebut juga sebagai muqaddimah. Kadang disebut sebagai muqaddimah. Contoh yang paling bagus itu al-alam hadis biasanya. Apa? Al-alam hadis. Al-alam hadis ini bisa disebut qadhiyah karena ada maudhu', ada mahmul. Disebut dakwah karena dia butuh dalil. Nah, apa dalilnya? Al-alam hadis. Oh, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis fal alam hadis. Berarti dia disebut apa? Dakwah karena butuh dalil. Kemudian disebut juga sebagai natijah juga. Dilihat dari sisi bahwa dia adalah natijah dari muqaddimah awal dan muqaddimah tsani, dari kata-kata al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Terus maka natijahnya al-alam hadis. Jadi bisa disebut natijah, qadhiyah, dakwah. Bisa juga dia disebut sebagai muqaddimah. Ini disebut muqaddimah ketika dia kita jadikan sebagai muqaddimah, imam muqaddimah awal atau muqaddimah tsani. Misalnya al-alam hadis wa kullu hadis la budda minal muhdis fal alam la budda minal muhdis. Alam butuh yang menciptakan. Maka nanti alam di sini jadinya apa? Muqaddimah awal. Jadi satu kalimat bisa dilihat dari banyak, masih ada banyak lagi tapi nggak usah lah. Intinya satu kalimat itu bisa disebut sebagai berbagai penamaan tergantung kita melihatnya dari sudut pandang apa. Aqsamut tasdiq, macam-macam tasdiq. Wa yang qasimu at-tasdiqu ila qismain, tasdiq ada dua macam. Al-awwal al-badihi. Wa tsani an-nadhar, ini sudah saya jelaskan kemarin kan. Al-badihi tinggal kita baca aja. Al-badihi aqsamu. Macam-macam badihi. Badihi itu nama lainnya adalah doruri. Jadi kalau kalian nemu ada kalimat doruri, badihi itu sama saja. Badihi, doruri itu sama saja. Beberapa ulama membedakan dengan menambahkan badihi itu harus yang awlawi, harus yang atau awwali, harus yang awwali. Maka nanti ada badihi awwaliyat gitu. Tapi secara umum para ulama menyamakan antara badihi dan doruri. Apa itu badihi? Al-badihi wa aqsamuh. Amma al-badihi fahuwa ma la yahtaju ila nadharin wa istidlal. Setiap qadhiyah atau setiap dakwah yang tidak membutuhkan nadhar dan tidak membutuhkan istidlal.
Nazar itu untuk mengetahui kebenarannya tidak perlu mikir. Istidlal untuk mengetahui kebenarannya tidak perlu dalil, tidak perlu argumen. Seperti apa? Apa misalnya? Ya musyahadat, saya melihat Anda di depan saya. Saya melihat Anda di depan saya dan saya memastikan bahwa Anda duduk di depan saya sekarang. Itu nggak perlu dalil. Musyahadah kok, langsung dilihat. Zidane ada di depan saya, sekarang lagi duduk. Udah, apa dalilnya? Nggak perlu dalil, itu delon dewe. Api membakar, 1 tambah 1 2. Al-kul a'dham minal juz, itu semua apa? Tidak perlu dalil badihi semua. Dan orang yang mengingkari badihiyat kemarin kita sebut sebagai apa? Mukabaroh. Mukabaroh. Sawaun akana muhtajan ila tambih am lam yakun muhtajan ilaih. Baik, nanti badihi itu memang ada yang butuh tambih, ada yang nggak butuh tambih. Tambih itu apa? Tambih itu pengingat. Karena badihi nanti dibagi dua kan, ada badihi jali, ada badihi khafi. Lah ini dia. Wa huwa ala dhorbain. Badihi itu ada dua macam. Al-awwal al-badihi al-jali wa tsani al-badihi al-khafi. Bedanya apa badihi jali, badihi khafi? Yang satu butuh tambih, yang satu enggak butuh. Yang jali tidak butuh tambih, yang khafi butuh tambih. Amal badihiyul jali fa arba'atu anwa'. Badihi jali ada 4. Li'annahu imma ayyakuna awwaliyan wa imma ayyakuna fitriyan wa imma ayyakuna tajribiyan wa imma ayyakuna mushtarakan baina 'ammatin nas. Mushtarakan baina 'ammatin nas kemarin kita sebut sebagai apa? Musyahadah. Nah, musyahadah itu mushtarakan baina 'ammatin nas, nanti dibagi dua lagi. Oke. Amal badihi khafi, adapun badihi khafi fa asyharu anwa'ihi itsnan. Yang masyhur ada dua macam. Yang pertama al-hadasi, yang kedua al-mutawatir. Oke, fa hadhi sittatu anwa'in lil badihi sanubayyinuha laka tafsila. Totalnya ada 6. Kita akan jelaskan masing-masing secara terperinci. Al-badihi al-awwali. Amal badihiyul awwali fa huwa kullu qadhiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahmul al-mawdu' bi mujarrad tasawwuri tarfayhima wa huma al-mahkum bih wal mahkum alaih bi haitsu la yahtaju ila wasitatin aslan. Badi awal itu ya setiap qadhiyah, setiap dakwah di mana akal kita menghukumi kebenarannya, menghukumi thubutnya mahmul kepada maudhu'. Mahmul itu hukum ya, mahkum bih, maudhu' itu mahkum alaih. Zaidun qaimun. Atau al-alam hadis. Akal kita menghukumi penisbatan hadis kepada si alam ini cukup bimujarradi tasawwur tarfaihima. Tapi contohnya enggak pas kalau al-alam hadis. Al-kul a'dham minal juz. Nah, itu dia. Al-kul a'dham minal juz. Untuk mengetahui kebenaran qadhiyah al-kul a'dham minal juz, cukup kita mengetahui masing-masing dari bagian-bagian yang menyusun proposisi ini. Saya mengetahui makna al-kul itu apa, a'dham itu apa, al-juz itu apa. Al-kul itu keseluruhan, a'dham itu lebih besar, lebih banyak. Al-juz itu bagian-bagian yang menyusun al-kul. Selesai. Berarti langsung benar. Nah, tarfaihima itu apa tarfaihima? Dua sisi itu apa? Al-mahkum bih wal mahkum alaih atau maudhu' dan mahmul. Bihaitsu la yahtaju ila wasitatin aslan, tanpa wasitoh sama sekali. Karena nanti di badi-badi yang lain perlu wasitoh. Ima wasitohnya itu musyahadah, tajribiyah, ima wasitohnya itu fitriyah dan seterusnya. Min amthilati qauluna al-kullu a'dham minal juz wa qauluna an-naqidhan la yajtami'an wa la yaftariqan wa la yartafi'an. Dua hal yang kontradiksi tidak mungkin bersatu dan tidak mungkin terpisah. Ini badihi sudah, tidak bisa kamu bantah. Lah zaman sekarang itu orang banyak yang nggak ngerti an-naqidhan itu apa. Mereka mengira bahwa lu bisa kok, kita bisa membayangkan atau bahkan kita bisa mewujudkan an-naqidhan yang yartafi'an dan yajtami'an. Atau layar tafian itu bisa kita buktikan. Contohnya misalnya Zaid tidak di dalam rumah dan dia tidak di luar rumah. Coba. Zaid bisa nggak kamu membayangkan satu kejadian di mana Zaid tidak di dalam rumah dan tidak di luar rumah? Zaid tidak di dalam rumah dan tidak di dalam rumah. Bisa? Kalau dia di ambang pintu gimana? Zaid berdiri di tengah pas pintu. Itu dia dikatakan dalam rumah nggak? Enggak. Dikatakan di luar rumah? Enggak juga. Berarti terbukti ada an-naqidhan yang yajtami'an wa yartafi'an. Betul begitu? Enggak, keliru. Tidak memenuhi syarat. Dikatakan naqidhoni ketika saya menyatakan bahwa Zaid di ambang pintu sekaligus Zaid tidak di ambang pintu. Itu naqidhon itu. Zaid di dalam rumah sekaligus tidak di luar rumah. Zaid di luar rumah sekaligus tidak di luar rumah. Jadi antara mahmul dengan maudhu', mahmul dan maudhu'nya harus sama, tapi mereka harus beda dari sisi itsbat dan nafinya. Mujabah dan salibahnya harus berbeda. Nggak boleh dua-duanya mujabah, nggak boleh dua-duanya salibah. Contoh yang pertama kan, tadi kan dua-duanya salibah kan? Zaid tidak di dalam rumah dan tidak di luar rumah. Dua-duanya salibah, sama-sama tidak. Nggak bisa. Yang namanya naqidhon itu harus yang satu mujabah, maka yang lain harus salibah. Nggak boleh dua-duanya mujabah, dua-duanya salibah. Itu tidak memenuhi syarat an-naqidhon.
Nah, banyak orang yang tidak paham ini sehingga, dan ini banyak ya, bahkan para falsafah-falsafah besar yang sering kita dengar namanya itu banyak tidak memahami hukum kontradiksi ini. Jadi mereka mengatakan hukum kontradiksi itu terjadi, mbahmu terjadi, kowe ora paham. Yang sering dikritik sama Syekh Buti itu ketika orang-orang Marxis bilang bahwa terjadi kontradiksi. Jadi ada kontradiksi antar materi terjadi, kontradiksi antar materi yang dia maksud dialektika. Dikatakan bahwa itu bukan kontradiksi, itu hanya dua hal yang saling saling bukan bertentangan dalam arti bukan berarti kontradiksi, tapi itu hanya dua hal yang saling bertabrakan gitu saja, bertemu begitu saja. Dua hal yang saling bertemu itu tidak mesti nakidon, nakidon. Maka nanti dalam mantik ada hubungan antara bainal kulliyain, ya kan? An-nisbah bainal kulliyain. Itu kan enggak mesti nakidon. Ya, itu dalam mantik. Fa inna mujarrad ta'aqqulika lil kulli wal 'idham lil juz' fil mithal al awwal wa mujarrad ta'aqqulika lin naqidain walil irtifa wal ijtima' fil mithal atsani yaj'aluka tahkum bi thubutil mahkum bih lil mahkum alaih. Cukup dengan kamu memahami atau punya tasawur apa makna kul, makna 'idham, makna juz'u untuk qadhiyah pertama, untuk qadhiyah kedua berarti mengetahui makna naqidon itu apa, irtifa itu apa, ijtima' itu apa, maka kamu bisa memastikan kebenaran thubutul mahkum bih lil mahkum alaih. Al-badihi al-fitri. Amal badihi al-fitri fa huwa kullu qadiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahmul lil mawdu' ba'da tasawwurihima bi wasitati qiyasin markuzin fi tabi'atil insan la yaghibu an dhihni. Lah kalau yang badihi fitri ini adalah setiap qadiyah yang kita bisa memastikan kebenarannya, memastikan thubutnya mahkum bih lil mahkum alaih dengan perantara kias sebetulnya, tapi kiasnya ini kias yang markus, yang sudah saya jelaskan juga. Kias markus fi tabi'atil insan. Jadi gini contohnya ya. Al-arba'ah zaujun. Angka 4 itu apa? Genap, bukan 4 istri. 4 itu genap. 4 itu genap ketika saya mengatakan al-arba'ah zaujun, 4 itu genap. Kamu memastikan kebenarannya enggak? Dari mana? Apakah badihi? Ya badihi. Tapi apakah tanpa wasitoh, tanpa perantara sama sekali? Ada perantaranya, tapi kita jarang menyadari perantara itu. Perantaranya adalah ada kias sebetulnya yang kita lakukan di benak kita. Yang tanpa kias itu kita nggak akan sampai pada kesimpulan al-arba'ah zaujun. Kita nggak akan bisa menyimpulkan bahwa setiap 4 itu genap kecuali ada kias. Coba. Kita nggak bisa cuma tasawur 4 itu apa 4? Oh, 4 itu adalah ya angka 4. Kias 1 sampai 4 kali. 1 diulang sebanyak 4 kali. Atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Zaujun itu apa? Zaujun itu setiap bilangan yang setiap angka yang bisa dibagi 2. Itu sudah ada kias. Kiasnya adalah al-arba'ah 4 itu mungqasamun bimutasawiyaini. 4 itu bisa dibagi menjadi 2. Jadi angka 4 itu bisa dibagi menjadi bisa dibagi 2 gitu aja. Bisa dibagi 2. Wa kullu munqasam bimutasawiyain fahuwa zaujun. Setiap yang bisa dibagi 2, maka angka yang bisa dibagi 2 udah pasti dia genap. Aslinya ada proses kias di situ, tapi kita nggak pernah sadar. Beda sama yang pertama tadi, al-kul a'dhamu minal juz, nggak perlu kias. Kalau ini perlu kias, tapi kita nggak sadar. Maka disebut badihi. Nggak sadarnya itu bukan karena lalai, nggak. Justru karena saking mudahnya, saking sudah bisa dipastikan benarnya, maka ya dikatakan disebut sebagai apa? Fitri. Fa inna kama tatasawwartal arba'a tasawwartaz zauj iltafata dhihnuka ilal inqisam bi mutasawiyain. Setiap kamu bisa mentasawur arba'ah, bisa mentasawur zauj, maka kamu langsung bisa memahami, akalmu bisa memahami bahwa yang namanya 4 itu inqisam bimutasawiyin, terbagi menjadi 2. Wa qadhaita bi annal arba'ah adatun munqasam bimutasawiyin. Ini wa kullu adatin hadza sya'nu fa huwa zaujun. Nah, ini kiasnya itu ya. Wa hina idzin tahkumu bi thubuti zaujiyah lil arba'ah biwasitati hadzal qiyas at-tabi'i alladzi la taghfal anhu. Dengan begitu kamu bisa langsung memastikan kebenaran az-zaujiyah, kebenaran kegenapan ini lil arba'ah pada angka 4 biwasitati hadzal qiyas dengan wasitoh atau perantara kias tersebut atau tabi'i yang sifatnya tabi'i alladzi la taghfal anhu yang tidak mungkin kamu lupakan. Al-badi at-tajribiyat. Eksperimen. Amal badi at-tajribi fa huwa kullu qadiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahmul lil mawdu' biwasitati musyahadatin mutakarriratin mufidatin lil yaqin. Ini nanti kita harus bedakan antara tajribi dengan musyahadah begitu saja. Kalau musyahadah, ya, musyahadah itu sesuatu yang langsung saya lihat di depan mata. Zidan di depan saya, api di depan saya membakar, ada handphone di depan saya. Itu namanya musyahadah, penglihatan langsung. Kalau tajribi, eksperimen, itu nggak murni penglihatan langsung.
Harus sesuatu yang saya lihat langsung, dan sesuatu yang saya lihat langsung ini terjadi berulang-ulang. Jadi ada fenomena, ada dua hal, ada ilah dan maklul, sebab akibat, ya kan? Yang fenomena sebab akibat ini terjadi berulang-ulang, sehingga keberulangan inilah menyebabkan saya memutuskan bahwa ada sebab akibat di situ. Walaupun saya sebetulnya nggak bisa memastikan sebabnya apa, tapi yang saya tahu kalau ada akibat mesti harusnya ada sebab. Contohnya, setiap ada api mesti membakar, setiap ada api mesti membakar, setiap ada api mesti membakar. Berarti saya bisa menghukumi, pokoknya setiap kali ada yang terbakar mesti oleh api. Mesti ada api di situ, kira-kira begitu. Terus yang keberulangan tadi ada minimalnya nggak? Nggak ada, udah langsung ketika akal kita sudah memastikan ini nggak mungkin terjadi takhalluf, nggak mungkin ada miss di sini. Seperti misalnya gini, obat yang contoh paling enak itu obat, ya kan? Obat Panadol, ada orang sakit kepala minum Panadol sembuh, yang lain sakit kepala minum Panadol sembuh. Di Amerika sama, di Mesir sini sama juga. Akhirnya kita pastikan bahwa Panadol bisa menyembuhkan obat kepala. Dari mana kesimpulan itu? Ya, tajribi. Karena ada fenomena berulang-ulang di mana ada banyak orang di tempat yang berbeda-beda, manusia yang berbeda-beda minum satu obat yang sama bisa menyembuhkan jenis penyakit yang sama. Nah, itu tajribiyat. Sehingga nanti ketika misalnya kok ada satu kasus di mana orang ini minum tapi nggak sembuh, maka biasanya nanti karena ada faktor-faktor yang lain. Misal karena dosisnya kurang, atau karena penyakitnya ternyata bukan hanya sakit kepala saja, macam-macam lah. Saya bukan dokter jadi. Nah, terus liwujudil ilmi indahu bi anna al-wuqu' al-mutakarrir atau al-mutakarrar ala nahjin wahidin min ghairi takhallufin la budda lahu min sababin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa kok bisa memastikan itu? Karena pengetahuan kita memastikan bahwa terjadinya sesuatu yang berulang-ulang ala nahjin wahid, dalam satu bentuk atau satu model yang sama begitu, min ghairi takhallufin, tanpa ada tanpa ada takhalluf, takhalluf itu apa yang terjemahnya ya? Tidak pernah terjadi, tidak pernah miss gitu aja, tidak pernah keliru, tidak pernah melenceng. Ya. La budda min lahu min sabab, mesti ada sebabnya. Wa in lam yakun aliman bi haqiqati hadzal sabab, meskipun Anda tidak tahu sebab hakikinya itu apa. Fakullu ma alima bi wujudi man sya'i hadzal hukm hakam bi thubutihi. Itu kayak gini loh. Dulu Newton itu bisa mengetahui adanya gravitasi karena dia melihat setiap benda yang dilempar ke atas di bumi mesti jatuh di tempat manapun begitu. Setiap benda yang punya massa jatuh ke bawah. Pertama dia nggak tahu hakikatnya apa, tapi dia bisa memastikan mesti ada sebabnya ini. Mesti ada sebabnya. Dalam pakai hitungan matematis, lama itu dia nemukannya Newton itu. Jangan dibayangkan kan kalau di cerita-cerita itu dia duduk nongkrong di bawah pohon apel, kejatuhan apel, wah gravitasi nih mbahmu, nggak gitu. Itu mikirnya lama itu, bertahun-tahun, belasan tahun kalau saya nggak keliru. Jadi ilmuwan itu mikirnya lama. Nggak terus tiba-tiba berkat khayal. Kalau misalnya hanya khayalan habis di WC ngayal-ngayal dapat ide, itu novelis, bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan nggak mungkin kayak gitu. Oke, mana tadi? Nah itu ya. Terus dia mencoba perhitungan secara matematis, terus menemukan bahwa ini gravitasi. Oke. Datang orang setelahnya Einstein merevisi teori gravitasinya Newton. Yang lebih tepat punyanya Einstein. Tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa ternyata walaupun si Newton itu tidak mengetahui betul-betul hakikat dari gravitasi itu, kan ternyata terbukti direvisi kan. Berarti artinya Newton waktu itu tidak mengetahui hakikatnya. Seenggaknya dia bisa mengetahui bahwa ada gaya yang menarik benda ketika dilempar ke atas turun ke bawah. Yang penting dia mengetahui hakikat, mesti ada sebabnya ini. Walaupun saya nggak tahu gaya ini hakikatnya gimana, tapi menurut pendekatan saya seperti ini. Nah, kira-kira gitu loh. Sehingga artinya bahwa walaupun ternyata nanti pemahaman kamu tentang hakikat itu nggak pas, itu tidak menghilangkan esensi bahwa ada hakikatnya. Gitu loh. Jangan sampai nanti kayak sofis. Ini berarti bukti bahwa hakikat sesuatu itu tidak bisa digapai. Tidak begitu. Tetap bisa digapai. Wa min amthilati, contoh-contohnya adalah qauluna. Wa min amthilati qauluna al-ma'u yudfi'u hararatal 'atash. Air itu bisa meredakan panasnya haus. Wah, ini jelas tajribi banget kalau ini. Wa qauluna al-imsaku sababun min asbabis suda'. Yang namanya imsak, menahan BAB atau menahan kencing. Sababun itu menjadi sebab min asbabis suda' dari sakit kepala. Wa qauluna, itu tajribiyat banget. Wa qauluna al-iftaru fi taraf al-ifratu fi taraf ma'a batrin ni'mah sababun li zawanin ni'mah. Orang itu kalau misalnya
dia bermewah-mewah secara berlebihan, at-taraf itu bermewah-mewah, al-ifrat itu berlebihan, ma'batrin nikmah dengan boros, membuang-buang kenikmatan, sababun itu menjadi sebab li zawalin nikmah, justru menjadi sebab hilangnya kenikmatan. Wa qaulul ulama, ya. Sekarang saya tanya misalnya, ada orang ente makan apa, makanan terenak apa? Tojin. Ya enggak apa lah, oke tojin. Ente lapar banget makan tojin, enak banget kan? Enak. Untuk mangkok yang kedua, ya barangkali masih enak, tapi agak berkurang. Yang ketiga, Enak. udah enak. Jadi artinya orang itu kalau nikmat itu dia perbanyak, itu nanti menyebabkan hilangnya kenikmatan. Hilangnya kenikmatan. Apapun itu. Mesti itu. Nggak ada orang itu, ya sama. Apa kegembiraan ente apa? Misalnya nge-game. Ente nge-game sekali, 2 kali, 3 kali, seharian penuh ya mesti enak juga. Capek. Walaupun besoknya pengen lagi. Nah, tapi seenggaknya lo sama kayak makan kan. Makan itu yo sekali itu udah selesai. Nanti ya besoknya pengen lagi yo ahlan. Tapi seenggaknya kalau itu berlebih-lebihan itu mesti hilang itu kenikmatan itu nanti. Dan sebetulnya semua perkara itu gitu juga. Barangkali ente sekali kalau kita lihatnya secara keseluruhan ya. Misalnya apa, main game atau apa gitu ya. Misalnya selama 20 tahun game Anda itu terus. Bosen kan? Ya bosen lah, harus ganti-ganti lah. Iya enggak? Harus ganti-ganti. Makannya itu terus selama 20 tahun. Bisa? Bisa. Tapi seenggaknya bisa itu kan bukan berarti ada kenikmatan yang Anda nikmati di situ kan. Yang kita bahas itu kenikmatannya. Anda bisa nikmati nggak? Ya, sulit. Oh, angel sih dan ukurannya sangel beda iki. Wa qaulul ulama as-saqamuniyah musahilun lis-safra. As-saqamuniyah ini nama obat zaman dulu ya. Sukmuniyah musahilun lis-safra itu bisa menjadi obat bagi obat bagi empedu, sakit empedu. Allah alam ini obat apa. Jadi kalau kita ya Panadol itu bisa menjadi musahilun lis-suda. Al-badi al-musytarak bainal ammah. Ini yang saya sebut kemarin sebagai apa? Musyahadat. Badihi yang musytarak bainal ammah. Semua orang bisa mengerti atau bisa langsung mengverifikasi. Amal badi al-musytarak bainal ammah fa huwa naw'an, ada dua, al-awwal al-hissi wa tsani al-wujdani. Apa itu hissi? Fa amal hissi fa huwa kullu qadiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahmulil mawdu' raji'an ila idrakil hawas adh-dhahirah. Nah ini. Hissi itu pokoknya badi hissi adalah setiap qadiyah yang akal kita bisa menghukumi kebenarannya, menghukumi kebenaran mahmul pada mawdu' itu bimujarrad hawas adh-dhahirah, dengan kita melihat dengan panca indera yang zahir 5, mata, telinga, lidah, kemudian hidung dan tangan. Semua hal yang kamu sentuh, semua hal yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, garam itu asin, bau-bauan apa bau-bauan? Parfum itu wangi. Kemudian misalnya karpet ini lembut misalnya. Nah, itu apa? Itu badihi, tidak bisa ditolak karena langsung kamu verifikasi lewat panca indera. Jadi tidak bisa diragukan. Wa min amthilatihi qaulina, misalnya asyamsu mudhi'ah, matahari itu apa? Terang, terbit. Wa qauluna an-naru muhriqah, api itu membakar. Itu badihi semua karena kita lihat langsung. Wa qauluna al-khardal hirrif, yang namanya biji sawi itu hirrif, dia pedas. Ya, itu langsung kamu rasakan. Asikin qati'ah, yang namanya pisau itu apa? Bisa memotong. Amal wujdani, adapun wujdani fa wa kullu qadiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahal mawdu' raji'an ila idrakil hawas al batinah. Bedanya dengan hissi dengan wujdani itu sama-sama kita verifikasi pakai indera. Bedanya kalau hissi itu indera yang zahir, kalau wujdani itu indera batin. Wa min amthilati qauluna, misalnya contohnya al khaufu aridun ya'ridul insan, wa kadza al bugh al ghadabu aridun lil insan, wa kadza al farahu aridun ya'ridul insan. Manusia itu bisa memiliki rasa takut, bisa memiliki rasa bahagia, rasa marah dan seterusnya. Apakah kemarahan itu bisa kamu lihat pakai mata? Nggak bisa. Bisa dengar pakai telinga kemarahan? Nggak bisa. Loh, saya bisa dengar orang marah-marah. Enggak, itu kamu dengar suaranya aja. Bisa jadi orang itu suaranya tinggi tapi dia nggak marah-marah kan. Ini marah itu ada di hati, nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium. Memang harus dirasakan, memang hanya bisa dirasakan pakai apa? Wujdani. Wujdan itu artinya Wujdan itu ya bukan insting juga sih ya, hati aja, hati. Hati dalam makna ini ya, hati dalam makna yang sering kita pahami, bukan hati dalam makna
jantung. Empedu ya hati ya. Oh ya empedu. Hatinya hewan. Nggih. Al-badi al-hadasi. Badi hadasi. Al-badi al-hadasi. Fa huwa kullu qadhiyatin yakunu hukmul aqli fiha bi thubutil mahmul al-mawdu' bina'an 'ala mahsusatin ukhra la yahtaju al-aqlu fil 'ilmi bi tarattubi hadhihi 'alaiha ila nadharin wa istidlal. Nah, ini mirip-mirip tapi bedanya hadasi hadasi itu mirip tajribah. Bedanya adalah kalau hadasi itu dia qadhiyah yang akal kita bisa menghukuminya bina'an 'ala mahsusatin ukhra, berdasarkan mahsusat lain, berdasarkan penginderaan yang lain. La yahtajul aqlu fil ilmi bi tarattubi hadhi 'alaiha ila nadhar, yang sebetulnya akal juga untuk mengetahuinya tidak butuh pada nazar dan istidlal. Kemarin sudah saya jelaskan bedanya adalah kalau hadasi itu dia itu hanya kita indra tanpa kita eksperimen. Jadi kita tidak pernah mengeksperimenkan itu. Kita hanya melihat lewat indra kita itu terjadi berulang-ulang. Beda sama eksperimen. Seperti misalnya Panadol menyembuhkan sakit kepala. Itu kan eksperimen. Kita uji coba langsung. Tapi kalau di hadas ini enggak. Kita nggak pernah eksperimen, tapi kejadian itu berulang-ulang. Contohnya apa misalnya? Irtifa'ul ma' fil anhar sababur irtifa'il ma'il abar. Yang namanya air sungai itu kalau dia meluap, maka itu bisa menyebabkan air-air yang ada di darat juga ikut meluap. Ya banjir maksudnya. Al-qamar yastafidu nuruhu minasyams, matahari itu mengambil cahayanya dari matahari. Bulan itu mengambil cahayanya dari matahari. Dari mana kita lihat? Oh, kita lewat ini, lewat bukan eksperimen ya, penelitian gitu aja. Mas, kemarin bilang ini tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia di situ, betul. Jadi kalau tajribah itu ada campur tangan manusia, kalau ini nggak ada campur tangan manusia di sini. Gimana cara kita mengetahui bahwa bulan itu ternyata mengambil sinar dari matahari? Dengan bukti adanya gerhana. Kalau bulan itu senantiasa bercahaya, ada dirinya sendiri, maka nggak akan terjadi gerhana. Nah, karena bulan senantiasa bersinar dan malam ya enggak, kalau malam itu kan ada cahaya bulan dikit. Al-badi al-mutawatir. Oke, badi yang mutawatir. Amal badihi al-mutawatir fa wa kullu qadhiyatin yahkumul aqlu fi thubutil mahmul mawdu' istinadan ila ikhbari jama'atin minan nas yu'manu ittifaqum 'alal kadhib. Badi mutawatir itu ya setiap qadhiyah yang akal kita menghukumi kebenarannya karena bersandar pada pemberitaan sekian banyak manusia yang kita yakini mereka semua itu mustahil berdusta. Yang kita anggap aman, yu'manu ittifaqum 'alal kadzib, yang kita anggap aman dari kedustaan, mereka sepakat berdusta. Oke. Jadi contohnya apa? Min amthilati qauluna Makkah Mukarramah maujudah. Kota Mekah Mukarramah itu ada, wujud. Wa qulna Abu Bakar As-Siddiq awwalu khulafa'il Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah pertama Islam. Buyi'a bil khilafah fi saqifati bani Sa'adah awalan wa fi masjid Rasulullah tsaniyan. Abu Bakar Siddiq khalifah pertama Islam, pertama kali dibaiat sebagai khalifah di perkemahan Bani Sa'adah, kemudian yang kedua kalinya di masjid baginda Rasulullah SAW. Wa nahnu dzalika mimma lam nusyahidhu wa lam nahdhurhu. Lu kita itu enggak pernah ngelihat Mekah Mukarramah misalnya. Enggak pernah ngelihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilantik jadi khalifah, enggak pernah kita menyaksikan kejadian itu. Tapi kok kita bisa meyakini bahwa kejadian itu pernah terjadi? Karena lakinnahu balaghana an jama'atin minan nas la yujizul aqlu annahum ittafaqum 'alal kadhib wa ikhtira'i hadhil akhbar. Karena ini disampaikan oleh banyak sekali orang, yang banyak orang itu tidak mungkin sepakat berdusta. Saya itu selalu begini. Kita itu harus sadar bahwa sebetulnya selama ini dalam hidup kita itu selalu pakai khobar mutawatir tanpa kita sadari. Contohnya misalnya gini, contoh yang orang lain, atau gini aja deh. Anda yakin nggak kalau misalnya gravitasi itu ada? Atau gini deh, Anda yakin nggak kalau misalnya gravitasi itu ada? Yakin nggak? Kacau banget ini kalau sampai nggak yakin. Semua ilmuwan udah meyakini itu, dan atau gini deh, Big Bang. Anda yakin nggak kalau Big Bang itu ada? Yakin dong. Oke, sekarang saya tanya, Anda melihatnya langsung nggak? Nggak. Dari mana Anda yakin? Kita bisa yakin, loh, saya kan ikut ilmuwan itu, ikut khobar sotik itu namanya. Ilmuwan itu bisa yakin karena mereka menghitung sendiri, membuktikan sendiri secara matematis. Tapi Anda tidak pernah membuktikan secara matematis, tidak pernah membuktikan secara ilmiah. Bahkan kalaupun Anda membaca pembuktian mereka, jurnal ilmiah mereka, Anda baca, Anda tetap enggak, kalaupun Anda paham, Anda baca jurnal penelitian mereka, Anda tetap belum bisa dikatakan meyakini kebenaran adanya Big Bang secara tajribiyat. Karena Anda tidak pernah mencobanya langsung. Anda lewat khobar sodik.
Berita yang jadi kan gini, jurnal itu kan laporan hasil tajribah kan, laporan hasil eksperimen. Anda itu hanya membaca laporan itu dan Anda mempercayai laporan itu. Artinya Anda mempercayai berita yang ada di situ bahwa sudah pernah dilakukan tajribah. Sudah pernah dilakukan tajribah. Selama Anda belum melakukan tajribah itu sendiri, maka keyakinan Anda masih level keyakinan khobar sodik. Dan kalau kita sadari bahwa semua pengetahuan kita itu rata-rata khobar sodik. Khobar sodik. Sekarang misalnya, Anda datang di Dars, ya kan? Habis itu guru Anda bilang, Imam Syafi'i dalam kitabnya begini mengatakan begini. Sekarang saya tanya, Anda tahu Imam Syafi'i betul-betul ngomong gitu nggak? Lah ya, kita kan selama ini belajar mazhab Syafi'i kan? Ya kan? Dari mana coba kita belajar mazhab Syafi'i? Dari kitabnya Imam Nawawi. Apakah dari Imam Syafi'i langsung? Enggak, Imam Nawawi meriwayatkan, ya kan? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa dulu Imam Syafi'i berfatwa demikian. Imam Nawawi pun nggak dengar langsung dari Imam Syafi'i. Imam Nawawi masih dapat dari gurunya, dari gurunya, sampai nanti ujungnya kepada Imam Syafi'i. Berarti kita itu semua pengetahuan kita itu khobar sodik. Rata-rata, saya nggak bilang semua. Rata-rata pengetahuan kita itu khobar sodik. Sekarang gini, Anda tahu penjajahan Israel betul-betul jajah Palestina dari mana? Berita, khobar sodik. Anda tahu bahwa apalagi? Semua rata-rata khobar sodik. Jadi bodoh sekali orang yang mengingkari kebenaran khobar sodik. Ini kalau Mas anaknya Jokowi jadi wakil presiden. Khobar sodik. Khobar sodik. Prabowo kemarin dilantik jadi presiden. Dari mana tahu ente? Berita khobar sodik. Siapa tahu itu berita bohong. Siapa tahu sampai sekarang belum dilantik. Ayo. Lu siapa tahu kalau misalnya kalau emang ente meragukan khobar sodik, harusnya ente ragukan semua berita-berita itu. Tapi kita cherry picking, yang ini kita percaya, yang ini nggak dipercaya, lo aneh. Kan kemarin kita katakan kalau kita mengklaim dari kita menukil suatu kalam, terus kita tidak meyakini itu, kita harus buktikan nukilan tadi dari siapa. Yes, betul. Nah kalau kita yakini dengan kita ngeklaim dari kita nukil dan kita yakin nukilan itu benar, berarti kita sama aja orang yang mengklaim kan. Kalau kita meyakini kebenaran isinya. Ya. Yes. Gimana kalau kebenaran isinya itu suatu hal yang tajribi ya? Gimana saya bisa ada klaim gravitasi itu ada gitu kan? Yes. Terus itu kan tajribi orang. Yes, kan? betul. Saya dapat dari khobar sodik. Yes, betul. Terus orang nanya, apa buktinya kalau gravitasi itu ada? Gimana saya membuktikan sebuah hal yang tajribi, sedangkan saya nggak melakukan tajribi itu? Iya, nggak apa-apa. Itu harusnya sudah ikut khobar sodik. Jadi gini, ketika anda meyakini khobar sodik, misalnya gini, Anda percaya nggak sama Einstein? Percaya. Nah, kalau emang sudah Einstein ini sudah saya anggap sebagai ilmuwan yang kredibel karena dia dapat hadiah Nobel misalnya, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, walaupun saya belum pernah melakukan eksperimennya secara langsung, saya yakini kebenarannya. Itu sudah cukup sebetulnya, itu sudah cukup. Walaupun kita nanti jatuhnya muqallid ya, kita jatuhnya muqallid, tapi nggak ada soal. Muqallid dalam halal itu, kita itu rata-rata muqallid loh. Ente sakit datang ke dokter. Habis itu dikatakan dokter, Mas, ente sakit sakit jantung. Ente tahu dari mana? Dok, saya nggak percaya, Dok. Gimana? Ente apa argumen Anda mengatakan? Apakah Anda ketika dokter bilang gitu, ketika diperiksa dokter terus bilang, "Apa, Dok, argumen Anda? Apa buktinya?" Ya enggak, langsung taklid aja sama dokter. Nggih, Dok, siap, Dok. Ini ya obatnya, minum ini, siap, Dok. Nggak tanya, Dok, ini obat ini kandungannya apa? Bener nggak ngefek ke penyakit saya? Jangan-jangan nggak ngefek lagi. Pernah nggak Anda tanya gitu? Nggak pernah, tapi percaya aja kan? Dan ketika Anda sembuh, Anda mengatakan, ya ini alhamdulillah berkat dokter si fulan ini. Terus akhirnya Anda mengendorse dokter itu kepada kawan-kawan Anda dengan penyakit yang sama. Teman Anda ikut-ikutan percaya, nggak perlu tanya. Ini sebetulnya bukti bahwa selama ini kita itu mempercayai khobar sodik, dan itu sudah cukup. Sehingga nanti tajribahnya adalah bukan tajribahnya lewat penelitian. Oke, saya harus meneliti apa yang dokter teliti, saya harus mempelajari apa yang dokter pelajari. Nggak harus. Cukup Anda buktikan bahwa klaim dokter ini benar, bahwa penyakit Anda itu penyakit jantung, kemudian sakitnya obatnya adalah ini, kok terbukti sembuh. Dengan begitu saya cukup itu bisa membuktikan bahwa klaim dokter ini benar. Nggak perlu saya tahu dalam-dalamnya. Sama Einstein tadi, gravitasi. Einstein mengatakan pokoknya gravitasi itu ketika benda bermassa dilempar ke atas, maka dia akan ditarik oleh benda yang masanya lebih besar. Saya coba aja, saya nggak perlu tahu perhitungannya Einstein. Tajribahnya saya coba aja, nih benda bermassa, saya lempar, lo jatuh. Ya sudah selesai, itu sudah membuktikan. Oke. Itu kan tajribah yang bisa kita Yeah. lakukan ya? Yes. Tajribah yang nggak bisa kita lakukan apa contohnya yang biasanya susah?
Tajriba nggak bisa kita lakukan. Nggak ada. Yang orang-orang sudah lakukan, cuman susah untuk kita lakukan. Ya, mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi, misalnya Nabi pernah keluar air dari tangannya. Disampaikan secara mutawatir. Gimana cara kita percaya? Ya sudah, karena kita percaya beliau itu Nabi, selesai. Nah itu nanti kalau dalam ilmu kalam disebut sebagai yahsulul ilm al yakini al istidlali. Itu nanti beda lagi pembahasannya. Tapi ala kulli hal, selama kita bisa membuktikan bahwa dia itu Nabi, maka apapun yang dia katakan kita benarkan. Tapi itu pembuktian bahwa dia Nabi itu harus kuat juga buktinya, dalilnya. Tidak bisa sembarangan. Berarti kayak cukup kita membuktikan. Kalau misalnya kayak tadi kan orang yang klaim itu sama aja, misalnya dia nukil dan dia percaya nukilannya, itu kan sama aja dia juga diposisikan dia orang yang klaim juga kan, karena dia percaya dengan nukilannya. Yes. Terus ternyata di nukilannya itu hal yang tajribi. Dia dapatnya dari khobar sodik. Apakah cukup dengan kita ngasih tahu membuktikan khobar sodik kalau ini sodik? Oh enggak, kalau emang ente percaya, kalau khobar sodik itu hanya sampai pada membuktikan bahwa ini kabar ini tidak bisa didustakan, kabar ini saya nisbatkan kepada si fulan. Nggak bisa kamu dustakan karena ini khobar sodik. Isinya benar atau salah, karena nanti khobar sodik dibagi dua. Kalau imma dia itu hissi, imma dia itu nadhori. Kalau hissi tidak bisa ditolak. Seperti tadi misalnya gini loh. Anda pernah nggak melihat Jerman? Pernah ke Jerman? Nggak pernah. Tapi Anda percaya ada Jerman? Percaya. Sama siapa? Khobar sodik kan? Khobar sodik kan? Jangan Google Maps. Khobar sodik sama khobar. Ya Google Maps itu kan juga dari orang juga. Berarti Anda dapat kabar dari yang buat satelitnya, kira-kira begitu kan misalnya. Oke. Gimana cara Anda membuktikan? Kan itu hissi. Gimana cara Anda buktikan? Cukup Anda buktikan bahwa ini khobar sodik, selesai. Orang harusnya percaya, nggak boleh dibantah. Kalau ada orang bantah, itu mukabaroh. Itu mukabaroh. Beda nanti sama tajribat memang. Kalau tajribat itu, karena dia nadhori, maka memang harusnya bisa dibuktikan. Anda sebagai orang, Anda nggak boleh cuma nukil, Anda harus bisa membuktikan juga. Tapi, atau kecuali, jika level Anda itu hanya taklid, maka Anda boleh membuktikan, Anda cukup membuktikan bahwa orang ini nih, yang saya nukil, yang saya percaya ini orang kredibel, selesai. Kalau Anda nggak percaya sama saya misalnya, khosm Anda tidak percaya sama Anda, ya Anda buktikan sendiri. Untuk diri saya sudah cukup saya sudah cukup percaya, sudah cukup teryakinkan dengan khobarnya si Einstein misalnya begitu. Saya tidak perlu membuktikan sendiri karena saya tahu kredibilitas dia. Yo capek kalau semua harus dibuktikan sendiri. Waktu kita habis untuk membuktikan semua klaim-klaimnya ilmuwan-ilmuwan itu. Mulai dari Al-Jabar kita buktikan bener enggak, teorinya Al-Khwarizmi bener enggak, semua kedokteran kita buktikan semua bener enggak, yo capek. Habis waktu kita. Terus tajribiyat ini harus sesuatu yang betul-betul berulang terus atau kita bisa kasih mustasayat? Enggak, harus tajribi itu harus bisa diulang-ulang dan setiap orang kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, maka dia bisa membuktikan hal yang sama. Itu tajribi. Bisa dibuktikan oleh orang yang sama ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi sulit kalau udah tingkat besar misalnya, gimana cara membuktikan pernah terjadi Big Bang, itu sulit juga itu. Sulit bener. Enggak setiap orang bisa membuktikan karena kan butuh alat, butuh macam-macam. Berarti nggak bisa kita datangkan mustasayat gitu ya. Tapi kalau kita datangkan koid, apa? Oke, ini tajribi dalam hal ini, cuma dengan catatan dia harus kayak gini. Gimana kayak gini tuh gimana? Pokoknya tajribi itu, gampangnya ini, tajribi itu satu fenomena. Fenomena di mana ada hubungan sebab akibat yang terjadi secara berulang-ulang. Udah. Karena dia terjadi berulang-ulang, maka kita meyakini ada sebab akibat di situ, selesai. Walaupun kita nggak tahu hakikat sebabnya apa, tapi yang jelas ketika ada akibat ini, maka saya bisa pastikan ada sebab tertentu. Udah itu aja. Dan setiap orang bisa membuktikan itu ketika dia memenuhi syarat-syarat. Udah selesai. Dah, an-nadhari. Amma tasdiq an-nadhari fa wa kullu qadhiyatin la yajzimu al-aqlu fiha bi thubutil mahmul al-mawdu' illa ba'da an-nadhar fiha wal istidlal 'alaiha. Kalau nadhari itu ya semua qadhiyah yang akal kita bisa memastikan kebenarannya setelah ada nadhar, setelah ada upaya berpikir dan istidlal membuktikan dalil-dalilnya. Semua rata-rata semua klaim-klaim sains, semua klaim-klaim kedokteran dan seterusnya itu nadhari semua. Kan kita kan tadi bahasnya hanya dari sisi hanya dari sisi khobar sotiknya kan, bahwa ada berita sampai kepada kita bahwa begini. Khobar sotiknya yakini, tapi isinya itu nadhari.
Wa min amthilati qauluna, dan di antara contohnya misalnya kita mengatakan al-alam hadits wa kun al-Qur'an mu'jizatun nabi, Quran itu mukjizat Nabi al-baqi 'ala dahar, yang akan senantiasa kekal sampai hari kiamat. Wa kunna mujidu hadzal alam wallahu ta'ala al-qadim al-baqi. Yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala al-qadim al-baqi, yang qadim, yang akan senantiasa ada. Oke. Itu tadi ya, macam-macam dari apa? Tasdik. Nah, sekarang munadharah fi tasdik. Ringkasnya, munadharah fi tasdik tentu saja dilihat dari sisi atau dilihat dari apa jenis tasdiknya. Al-munadharah fi tasdik. Fi tasdik itu dilihat dari tasdik apa dulu nih? Yang kita mau bahas tasdiknya apa dulu? Tasdik ada berapa tadi? Ada 2 kan? Ada nadhari, ada badihi. Ada nadhari, ada badihi. Nadhari itu yang butuh nadhar wal istidlal, badihi yang tidak butuh nadhar dan tidak butuh istidlal. Hanya saja nanti badihi kan dibagi 2 ya. Ada badihi jali dan ada badihi khafi. Jali dan ada khafi. Oke. Coba badihi jali tidak boleh dimunadharahkan. La tajri fihi al-munadharah. Kalau sampai hal-hal klaim-klaim qadhiyah yang badihi dan jali kok Anda munadharahkan, Anda debat, Anda bantah, Anda tolak, maka Anda mukabarah. Anda mukabarah. Orang yang seperti ini tidak layak untuk diladeni. Tidak perlu diladeni ajakan diskusinya, tinggalkan aja. Kecuali kalau ente memang pengen buang-buang waktu kan. Itu badihi yang jali. Adapun badihi yang khafi. Badihi yang khafi tadi apa? Apa bedanya jali sama khafi tadi? Yahtaju ila tambih kan? Yahtaju ila tambih. Maka nanti badihi yang khafi dibagi 2. Imma ma'at tambih, imma biduni tambih. Imma ma'at tambih, imma biduni tanbih. Ketika ada badihi yang khafi sudah disertai dengan tanbih, selesai sama. Nanti jadinya sama kayak jali. Udah, jangan dibantah, nggak bisa didiskusikan. La tajril munadharah. La tajri fihi al munadharah. Adapun yang biduni tanbih, misalnya ada badihi khafi tapi nggak ada tanbihnya, maka di sini Anda bisa melakukan apa yang disebut sebagai al-man'u. Apa? Al-man'u. Ini harus diingat juga nih, apa itu al-man'u? Apa itu wadhifah? Wadhifah dari mu'tar itu kan ada 3. Ada man'u, ada apa? Mu'aradhah, dan ada an-naqdu. Nanti coba saya refresh lagi ke situ. Tapi coba sekarang ke yang nadhari. Tasdik yang nadhari tadi adalah segala sesuatu yang butuh nadhar dan butuh istidlal. Apakah semua klaim-klaim yang nadhari itu bisa didiskusikan, bisa dimunadharahkan, kira-kira begitu? Dilihat dulu. Nadhar ini ada 2 juga sebetulnya nanti. Ada yang musallam gitu aja, ada yang musallam, ada yang ghairu musallam. Apa itu musallam, apa itu ghairu musallam? Syuf. Sekarang saya tanya, kebenaran Al-Qur'an dan hadis itu nadhari atau badihi? Nadhari jelas. Tapi ketika Anda itu munadharah dengan orang-orang sesama muslim, sama orang Wahabi misalnya, maka karena Anda munadharah dengan Wahabi, kita dengan Wahabi itu sama-sama sudah taslim, sudah musallam bahwa yang namanya Quran dan hadis itu hujjah, selesai. Sehingga kita tidak perlu mendiskusikan apakah Quran itu betul-betul jadi hujjah. Maka apapun yang ada di Quran dan hadis kita sepakat jadi hujjah. Itu namanya nadhari yang musallam. Maka ketika debat kita dengan Wahabi, kita nggak boleh mendiskusikan, ini Quran ini bener nggak ayatnya ini, nggak boleh. Selama itu betul-betul Quran, nggak bisa didebatkan. Itu nadhari musallam. Ketika kita debat sama ateis, nggak bisa kita pakai Quran. Sama orang ateis,
Apa bukti Tuhan itu ada? Lu di Quran jelas Tuhan itu ada. Mereka nggak percaya Quran. Maka posisi Quran di sini nanti jadi nadhari. Jadi nadhari yang ghairu musallam. Oke. Nadhari yang musallam itu la munazat atau la tajri fihi al-munadharah. La tajri fihi al-munadharah. Tidak bisa tidak berlaku munadharah di sini. Adapun yang ghairu musallam nanti dibagi lagi jadi dua. Imma ma'ad dalil, imma biduni dalil. Yang biduni dalil dulu aja. Imma biduni ad-dalil, imma ma'a ad-dalil. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa setiap qadhiyah yang nadhariyah yang dia itu disebutkan tanpa dalil, maka yang kita boleh lakukan apa? Hanya al-man'u saja. Oleh musannif disebut hanya al-man'u, tapi sebetulnya yang tahqiq bisa tiga-tiganya. Bisa al-man'u, bisa mu'aradhah, bisa naqd. Tapi mu'aradhahnya mu'aradhah syabihi, dan naqdnya naqd syabihi, mu'aradhahnya mu'aradhah apa kemarin mu'aradhahnya? Takdiri. Mu'aradhahnya mu'aradhah takdiri. Tapi di sini oke, kita bahas yang man'u dulu aja. Man'u itu apa man'u? Tolabud dalil. Apa? Man'u itu apa? Tolabud dalil. Kalau ini kalau di sini berarti tolabut tambih. Tolabut tambih. Kalau di sini tolabu ad-dalil. Jadi kita minta dalilnya. Ketika dia mengatakan Quran itu kalamullah, debat sama orang ateis. Maka orang ateis nggak boleh mengatakan enggak, Quran menurut saya bukan kalamullah karena begini nggak bisa. Dia hanya boleh apa? Hanya boleh tanya dalilnya, apa bukti, apa dalil, apa argumen bahwa Quran itu kalamullah. Al-man'u itu namanya. Atau cukup mengatakan saya nggak sepakat kalau Quran itu kalamullah, terus dia diam. Ya, itu nanti disebut man'u juga. Man'u juga. Artinya ketika orang mengatakan saya nggak sepakat kalau Quran itu kalamullah, terus dia diam, berarti dia minta dalilnya. Kira-kira begitu. Tapi nanti itu akan kita bahas. Nah, kalau sudah ada dalilnya, munadharah yang nadhari, tasdik nadhari, ghair musallam yang sudah ada dalilnya, apakah kita harus sepakat dengan dalilnya? Ya belum tentu. Kalau memang menurut kita masih ada yang keliru, maka kita bisa membantah dalilnya. Yang kita bantah bukan klaimnya, bukan qadhiyahnya. Tapi yang kita bantah apanya? Dalilnya, muqaddimahnya. Maka kalau ma'ad dalil kita bisa lakukan apa? Tiga hal. Apa itu? Al-man'u, al-mu'aradhah, dan an-naqdu. Sehingga nanti yang kita bahas ya hanya dua ini. Klaim nadhari yang ghairu musallam dan klaim badihi yang khafi. Yang khafi itu pun yang biduni tambih. Selainnya la tajri fihi al-munadharah. Sehingga nanti pembahasan ke depan kita ya cuman bahas tiga hal ini, al-man'u, mu'aradhah, dan an-naqdu. Karena ujungnya nanti, ini penting ini. Ujungnya nanti kita harus ketika terjadi diskusi antar dua orang, maka ujungnya nanti salah satu dari dua orang yang sedang munadharah ini harus bisa membuktikan argumen-argumennya sampai kepada satu titik di mana khosem sepakat minimal, musallam, dia sepakat, walaupun nadhari tapi musallam sepakat, atau sampai ke badihi. Paham nggak maksudnya? Jadi yang namanya munadharah itu akan selesai ketika salah satu dari dua mutanadhir ini, salah satu dari dua orang yang diskusi ini, katakanlah A dan B, diskusi soal hudusul alam semesta itu hadis, yang satu bilang alam semesta hadis, yang satu bilang alam semesta qadim misalnya, diskusi. Maka nanti salah satu dari kedua orang ini harus sampai kepada argumen yang tidak bisa dibantah lagi, imma karena dia itu nadhari tapi musallam, imma karena dia itu badihi yang khafi ma'at tambih atau yang jali. Selesai. Kalau masih ghairu musallam, nadhari yang ghairu musallam, nanti akan terus debat dan nggak akan selesai. Kalau misalnya dia tidak bisa sampai kepada nadhari yang musallam atau enggak badihi yang jali atau badihi. Dan mustahil, tidak mungkin atau mustahil ketika ada satu klaim begitu tidak memiliki. Ketika klaim Anda itu benar, pasti nanti Anda akan memiliki satu titik argumen di mana argumen itu harus badihi. Nggak boleh nadhari. Semua itu. Coba kita pikir ya. Semua
klaim-klaim atau semua proposisi akidah dalam Islam itu kalau kita track ke atas itu nanti ujungnya ke badihi semua. Tuhan itu ada misalnya. Kita mengatakan Allah itu ada. Oke, dari mana mengatakan ada? Oh, saya mengatakan Tuhan itu ada karena alam semesta itu qadim. Alam semesta itu hadis. Itu masih nadhari kan? Segala sesuatu yang hadis butuh muhdis. Itu masih nadhari. Kita dalili apa bukti alam semesta itu hadis? Buktinya adalah alam semesta mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Oke, alam semesta itu mutaghayyir badihi jelas karena musyahadah, berubah-ubah alam semesta. Tapi saya nggak sepakat misalnya kalau setiap yang berubah itu hadis. Ini nasi nadhari, kita dalili lagi. Apa dalil bahwa yang berubah-ubah itu hadis? Berubah-ubah itu adalah arad. Perubahan itu adalah arad. Arad itu dari tidak ada menjadi ada, maka pasti ada yang mengadakan. Nggak mungkin meniadakan. Maka pasti yang meniadakan siapa? Imma yang meniadakan itu sama-sama arad, itu mustahil. Imma nanti pembahasannya bisa sampai ini, bisa sampai makulat. Imma sama-sama arad, imma yang menciptakan itu jisim, imma selain jisim selain arad. Nah, nanti sampai situ tuh. Tapi ujungnya pasti nanti sampai kepada sesuatu yang badihi. Udah pasti. Al-Qur'an kalamullah. Dari mana kamu tahu? Oh, karena karena ini disampaikan oleh nabi yang ummi. Semua yang disampaikan oleh nabi yang ummi, mustahil nabi yang ummi ini bisa menciptakan kalam yang seindah ini di mana orang-orang bulagha atau fusohanya Arab saja nggak bisa menyusunnya. Oke, saya sepakat kalau orang yang ummi nggak bisa nyusun seperti ini sepakat. Tapi saya nggak sepakat kalau Nabi itu ummi. Apa bukti bahwa Nabi itu ummi? Khobar mutawatir. Nabi itu ummi dari khobar mutawatir. Dah selesai badihi itu. Kalau orang masih norak khobar mutawatir, maka dia mukabaroh. Maka dia apa? Mukabaroh. Ala kulli hal. Jadi ringkasnya, berarti di sini kita bisa katakan bahwa yang namanya klaim itu nanti kan qadhiyah. Kita kasih contoh yang nadhari aja ya. Contoh yang nadhari misalnya al-alam hadits. Ini klaim yang nadhari. Ketika klaim ini belum ada dalilnya, maka apa wazifatul mu'tarid apa? Wazifatu al-mu'tarid apa? Al-man'u talabud dalil. Talabu ad-dalil atau al-man'u. Saya nggak sepakat kalau alam itu hadis. Apa bukti bahwa alam itu hadis? Tolong sebutkan dalilnya, argumennya misalnya. Ketika dia sudah nyebutkan dalil misalnya. Dia sudah nyebutkan dalil al-alam hadis. Terus dia nyebutkan apa misalnya? Li'annal al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Maka natijanya al-alam la budda minal muhti atau al-alam hadis, kan begitu. Maka kalau sudah ada argumennya, dalilnya ini, maka wadhifahnya apa wadhifahnya? Ada 3. Secara sederhana ada 3. Yang pertama apa? Al-man'u. Tapi yang di man'u nggak boleh klaimnya, karena klaimnya ini sudah ada dalilnya. Yang di man'u itu harus imma muqaddimah pertama, imma muqaddimah kedua. Apa bukti bahwa al-alam itu mutaghayyir? Oh, musyahadah, nggak bisa dibantah itu. Oke, kalau gitu apa bukti bahwa setiap yang mutaghayyir itu hadis, kan begitu? Imam muqaddimah pertama, imam muqaddimah kedua. Dan nanti akan kita jelaskan ketika kita sudah masuk ke bab al-man'u bahwa man'u itu nggak boleh langsung dua-duanya. Saya nggak sepakat sama muqaddimah 1 dan 2 sekaligus. Nggak bisa, harus satu-satu. Yang kedua apa? Mu'aradhah. Apa itu mu'aradhah? Kamu kalau dia sudah mendatangkan dalil semacam ini, maka kamu sudah bisa mendatangkan dalil lain. Yang dalil lain itu bisa menghasilkan natijah yang berbeda dengan natijah al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Paham nggak? Mu'aradhah itu kamu mendatangkan dalil lain selain dalil dari mudda'i, selain dalil dari mudda'i, di mana dalil kamu itu nanti bisa menghasilkan natijah yang berbeda sama sekali, bahkan menentang klaim al-alam hadis. Menentang klaimnya atau menentang dalilnya? Bisa dua-duanya. Nah, ini nanti jenis mu'aradhah ada, nanti macam-macamnya mu'aradhah, ada yang hanya menentang argumennya, ada yang menentang dalilnya. Karena nanti setiap dalil ini kan masing-masing jadi qadhiyah sendiri kan. Nanti itu kita bahas. Tapi yang jelas mu'aradhah itu kamu berdalil, yang mana dalil kamu itu nanti menghasilkan apa? Klaim menghasilkan natijah yang lain, yang berbeda dari si mudda'i. Itu mu'aradhah. Tapi kalau si mudda'i itu belum memberi dalil, maka kamu nggak boleh mu'aradhah. Kamu hanya boleh minta dalilnya aja. Oke. Yang terakhir an-naqdu. Apa itu an-naqdu? Naqdu itu kemarin adalah kamu membuktikan bahwa dalilnya si
mudda'i ini berujung kepada al-muhal. Terjadi tasalsul, terjadi daur atau terjadi takhalluf, ada takhalluf di situ dan seterusnya dan seterusnya. Secara umum begini. Mafhum ya? Oke. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul tsani fi bayanil munadharah fi tasdiq. Menjelaskan munadharah di dalam tasdiq, tamhid. Qad arafta anna tasdiq imma badi wa imma nadhari. Kamu sudah tahu bahwa tasdiq itu ada dua, imma badi imma nadhari. Wa arafta anna al-badihi, dan kamu tahu bahwasanya badihi itu imma badihi jali wa imma badihi khafi. Fa hadhihi thalathu anwa' lit tasdiq. Ada badihi itu jali dan khafi, dan ada nadhari. Berarti kan tasdiq ada tiga kan? Imma badihi jali, imma badihi khafi, dan imma nadhari. Wa qad arafta anna an-nadhari muhtajun al-battah ila an-nadhar wal istidlal. Kan kamu tahu jelas sekali bahwa yang namanya nadhari itu butuh kepada dalil, istidlal. Likai yajzimul aqlu fi bi thubutil mahkum bil mahkum alaih, supaya akal kita bisa memastikan itu benar-benar ada mahmul dan maudhu'nya itu benar-benar ada nisbah antara mahmul dan maudhu', kira-kira begitu. Ghairu anna qaila hadha tasdiq qad yadhkuruhu wa yadhkuru ma'hu dalila alladhi yuntijuhu wa qad yadhkuruhu wa la yata'arradu li dzikri dalil alaihi. Hanya saja kadang si mudda'i itu ketika menyebutkan tasdiq yang nadhari, kadang dia nyebutkannya bersama dalil, kadang tidak bersama dalil. Kenapa kok tidak bersama dalil? Li'ihami annahu minal badihiyat allati la tahtaju ila istidlal. Seolah-olah dia pengen memberi kesan bahwa klaim dia itu badihi, sehingga tidak butuh apa? Dan itu sering terjadi dalam perdebatan. Dia menyebutkan klaim-klaim yang sifatnya nadhari, tapi disebutkan begitu saja tanpa dalil, seolah-olah ini sudah badihi. La tahtaju ila istidlal. Au li ghardin akhar, atau karena tujuan-tujuan lain, macam-macam tujuannya. Karena lupa bisa juga. Fahadha halan li sahibi tasdiq binisbah ila tasdiq an-nadhari. Inilah dua keadaan bagi si sahibut tasdiq. Sahibut tasdiq kita artikan mudda'i gitu aja, binisbah ila tasdiq an-nadhari, yang berkenaan dengan tasdiq nadhari. Wa alam anna al-badihiyal jaliyya la yahtaju ila syai'in aslan min istidlalin aw tanbihin. Badihi jali itu enggak butuh istidlal dan enggak butuh tanbih, ya kan? Maka tidak terjadi munadharah di situ. Wa annal badihiyal khafiyyah wa in kana ghairu muhtajin ila dalilin fi hajatin ila tanbih alaihi. Lah kalau badihi khafi meskipun enggak butuh dalil tapi dia butuh tanbih. Untuk apa tanbihnya itu? Li izalati khafaihi, untuk menghilangkan kesamarannya, karena badihi khafi itu dia masih samar, ya kan? Sisi kebenarannya itu masih samar, walaupun harusnya sudah benar secara langsung, enggak butuh dalil, tapi masih samar. Ghairu anna sahibahu qad yadhkuruhu wa yadhkuru ma'ahu at-tanbiha qad yadhkuru wa la yata'arradu li dzikri tanbihi muhiman annahu minal jaliyat. Nah, sama, badihi khafi itu kadang disebutkan sama seseorang imma disertai dengan tanbih, imma tidak disertai dengan tanbih. Kenapa tidak disertai dengan tanbih? Ya barangkali dia merasa bahwa badihinya itu badihi yang jali. Aw li sababin akhar, atau karena sebab-sebab yang lain. Fahatani halatani lil badihi al-khafi tushabihani halatai an-nadhari. Ini dua keadaan yang berkenaan atau menyangkut dengan badihi khafi sebagaimana yang menyangkut dengan nadhari. Wal i'tiradat allati tajuzu lisail. I'tirad yang boleh dilakukan oleh si sail. Idza alimta hadza fa'lam anna idza ulqiya ilaika tasdiqun badihiyun jali lam yajuz laka an tunaqisha fihi. Kalau tahu begitu, maka ketika disampaikan kepada kamu tasdik yang badihi yang jali, kamu enggak boleh munaqasyah, kamu enggak boleh membantahnya. Bal yajibu 'alaika an tataqabbalahu, kamu wajib menerimanya. Dzalika li'anna muntaha amril mustadil 'ala ad-da'wa ayu alifa adillatahu min al-qadaya al-badihiyah jaliyah liyastakhlisa bi wasita qadaya ukhra nadhariyah khafiyah au khafiyah. Ini saya katakan tadi bahwa nanti muntaha amrul mustadil, si mustadil itu siapa mustadil? Mudda'i kan? Mudda'i disebut mustadil karena dia wajib memberi dalil. Mustadil itu dia tugasnya adalah mengantar perdebatannya hingga sampai kepada klaim-klaim yang badihi. Di mana-mana yang namanya klaim nadhari itu selalu ditopang oleh klaim-klaim yang badihi, kira-kira begitu. Hiyan nata'ij. Nah, klaim nadharinya ini disebut natijah. Muqaddimah awalnya itu nanti yang badihi. Takunu mahalla jadalin wa hiwarin. Nah, natijahnya inilah yang menjadi inti perdebatan, yang menjadi titik perdebatan, titik tengkarnya. Fa idza kanat al-jaliyat satu ja'alu mahalla jadalin wa hiwarin aidan lam yakun hunaka matma'un li ahadin fi ayyuqima dalilan sayan mardiyan anhu. Kalau sampai hal-hal yang jali
badi-badi yang jali itu juga dijadikan sebagai perdebatan, juga diperdebatkan, maka perdebatan kamu akan habis-habis, kamu tidak akan mencapai satu kebenaran yang disepakati bersama yang bisa dianggap benar secara bersama. Iya. Wa idza naqashta fi qadiyatin min hadzal nau' fa anta mukabirun. Syuf. Kalau kamu masih membantah halal yang badi jali seperti ini, maka anta mukabir. Kamu itu mukabir. Mukabir itu orang yang tidak mencari kebenaran dalam diskusi. La taqsudu bi munaqashati ka idharul haq. Kamu memang tidak punya tujuan menunjukkan kebenaran. Wa inna ma turidu an tarfa'a min sya'ni nafsik. Kamu cuma pengen dikenal aja, kamu pengen terkenal aja ala sya'ni khasmik. Kamu pengen terkenal, mengangkat dirimu di hadapan lawanmu, musuhmu. Wa laysat hadhihi al-manzilah mimma yarghabu fil ulama, dan ulama yang hakiki enggak pengen yang seperti itu. Ulama hakiki, ilmuwan hakiki enggak pengen munazah yang semacam ini. Wa idza ulqiya ilaika tasdiqun badin khafiyun, kalau misalnya disebutkan kepada kamu tasdiq badi yang khafi, fa in kana sahibu qad alqahu mujarradan anit tanbih. Imma ada kalanya si orang yang mengklaim badi khafi ini menyebutkan bersamaan dengan tanbih, falaisa laka illa syai'un wahid. Mujarrad itu tidak disertai ya. Maka kalau ada klaim badi khafi kok tidak disertai tanbih, maka kamu hanya boleh satu hal saja, wa huwa al-man'u, ya kan? Tidak disertai tanbih. Badi khafi biduni tanbih, hanya boleh al-man'u saja, wa huwa al-man'u. Bi antakula, kamu mengatakan amna'u hadhihi da'wah, saya enggak sepakat dengan dakwah ini. Au taqula la usallimu laka hadha da'wah, saya enggak tidak taslim, tidak sepakat denganmu dengan klaim ini. Au taqul hadhi da'wah mamnu'ah, enggak, klaim ini tertolak. Au taqul hadhi da'wah ghairu musallamah, tidak saya sepakati. Walaka an taqtasir ala ihda hadhil ibarat, kamu cukup mengungkapkan satu ibarat saja dari empat pilihan tadi. Fa yakunu man'uka hadha man'an mujarradan anis sanad, maka nanti man'u kamu itu disebut man'u yang mujarrad anis sanad. Apa itu mujarrad anis sanad? Jadi man'u yang mujarrad anis sanad itu kamu cuma bilang bahwa enggak, saya enggak sepakat. Kamu tidak menyebutkan alasan kenapa kamu enggak sepakat. Al-alam hadis, alam semesta itu hadis, kamu tuh bilang enggak, saya enggak sepakat, gitu aja. Itu namanya man'u yang mujarrad anis sanad. Kalau yang ma'as sanad, kamu nyebutkan alasannya, alasan kenapa kamu enggak sepakat. Saya enggak sepakat kalau alam itu hadis, karena menurut saya alam itu qadim, karena jelas begini alam semesta diam begini, segala sesuatu yang diam semacam ini ya harusnya qadim. Nah, misalnya gitu. Oke, terus mana tadi? Mana tadi? Anis sanad. Oh, ya. Mujarradan anis sanad. Walaka an tadhkura ma ihda hadhil ibarat ma istanatta ilaihi fil man'i. Dan kamu juga harus menyebutkan dari salah satu ibarat-ibarat ini, kamu juga boleh ya, laka itu boleh. Kamu boleh menyebutkan sanad atau alasan dibalik kenapa kamu melakukan man'u pada qadhiyah tersebut. Fa yakunu man'u ka hina idzin man'an muqtadan bi sanad, sehingga nanti man'u yang kamu lakukan itu man'u yang diiringi dengan sanad. Hadza ma ajazahu laka thiqatul ulama. Inilah tugas atau inilah inilah pekerjaan yang dibolehkan oleh ulama-ulama yang thiqah. Fa in salakta fi hadhihi al-hal sabilan ghaira hadhihi sabil kunta ghasiban. Kata beliau, kalau sampai misalnya sesuatu klaim yang badihi khafi belum ada tambihnya, kok kamu bantah menggunakan dalil, maka kamu dianggap ghasab. Kamu dianggap ghasab. Jadi kalau tadi yang jali dibantah itu mukabarah, badihi khafi dibantah itu apa? Ghasab. Badihi khafi dibantah, belum ada sanad, belum ada tambihnya, maka itu nanti jadinya ghasab. Sama nanti, nadhari juga sama. Wal ghasbu min wadha'ifil munadharah allati la yajuzu irtikabuha, dan ghasab itu termasuk tugas-tugas munadharah atau perbuatan-perbuatan di dalam munadharah yang tidak boleh dilakukan. Wa idza ulqiya ilaika tasdiqun nadhariyun, kalau misalnya disampaikan kepada kamu tasdiq yang nadhari, maka apa? Fa in kana sahibu qad alqa ilaika mujarradan anid dalil falaisa laka illa bi izai illa al man aidan. Sama, tasdiq nadhari kalau dia hanya apa? Kalau tidak memiliki dalil yang ghairu musallam, terus biduri dalil, kamu hanya boleh melakukan apa? Man'u saja. Falaisa laka bi izai illa al man'u aidan bi dzikri ibaratin minal ibarat allati qaddamna dzikruha mujarradan anis sanad aw ma'as sanad, dengan juga sama menyebutkan ibarat-ibarat yang telah kita berikan contoh di atas tadi, baik menggunakan alasan atau tanpa alasan. Wa idza ulqiya ilaika tasdiqun badinu khafiyun wa kana ma'u tanbih al maqsud bihi min izai khafihi bi izai khafihi izalatu khafaihi aw ulqi atau alqa ilaika tasdiqun nadhariyun wa kana ma'u dalil alladhi yaqsudu bi itsbatuhu, ya itsbatuhu ini harusnya ya,
kana laka fi hatainil halatain salasatu turuq lil munadharah fi tasdiq wal i'tirad alaihi. Syuf. Nah, kalau tasdiknya itu tasdik nadhari, ya kan? Dan sudah ada dalilnya, maka kamu boleh melakukan 3 hal. Kamu boleh melakukan apa? 3 hal. Yang pertama, at-turuq al-awwal antamna muqaddimatan muayyanatan min muqaddimatid dalil. Kamu boleh melakukan man'u tuh. Man'u, al-man'u kan ada dalilnya, boleh melakukan al-man'u. Al-man'u pada salah satu dari muqaddimah dalil. Wa hadza aslamut turuq wa ab'aduha an syaibatil ghasbi. Dan ini kalau menurut para ulama munadharah cara yang paling hati-hati dan tidak dianggap sebagai ghasab ya cara ini. Kamu tinggal al-man'u gitu saja. Kan cara paling enak munadharah itu man'u sebetulnya. Kalau orang cerdas itu harusnya cukup pakai man'u, dia bisa menang munadharahnya. Jadi ada orang bilang tahlilan itu bid'ah. Saya ya. Kenapa kok bid'ah? Apa alasannya? Karena tahlilan itu tidak ada di zaman Nabi. Segala sesuatu yang tidak di zaman Nabi maka bid'ah. Kenapa kok segala sesuatu yang tidak di zaman Nabi bid'ah? Ya karena itu sudah nas Nabi. Nabi bersabda bahwa segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Kenapa nas Nabi itu bisa menyimpulkan begitu? Ya semua kata Nabi itu, pokoknya semua yang disampaikan Nabi itu, terus kamu nanti bisa ma'asanat supaya mancing-mancing kan. Kenapa kok semua yang disampaikan Nabi kullu bid'atin dhalalah pasti dhalalah? Kenapa enggak itu diartikan untuk hal tertentu saja? Misalnya di zaman sahabat itu, kenapa di zaman sahabat itu zaman sahabat itu kan ada ibadah baru juga. Itu kenapa enggak disebut bid'ah? Ya udah gitu, pakai sanad man'u pakai sanad, enggak pakai sanad terus nanti sampai dia terpojok. Tapi itu harus orang cerdas. Kalau nggak cerdas malah dia nanti yang kena serangan balik. Kena serangan balik. Debat ket mau gur 5 ya. Nah, terus at-tariq ats-tsani, cara yang kedua. Antu'aridu dalilahu bidalilin akhar yungtiju naqidha da'wahu. Kamu bisa membantah dalil dia dengan dalil yang lain, di mana dalil yang lain yang kamu datangkan itu bisa menyimpulkan natijah berbeda sama sekali dengan klaimnya si mudda'i. At-tariq ats-tsalits antang qudha dalilahu bi antadda'i fasadahu wa tastadilla ala da'wal fasad ala tafsilin ma fi dzalik sanad kuruhu. Ya, kalau naqad itu ya kamu membantah dalilnya si mudda'i dengan kamu mengklaim bahwa dalil kamu itu menyebabkan dalil kamu itu bisa berujung pada hal yang mustahil. Dalil kamu itu bisa berujung kepada sesuatu yang rusak, yang enggak benar, kira-kira begitu. Takhallufut tort atau takhalluful akas seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dan nanti perincian-perinciannya semua ini akan dijelaskan oleh beliau di depan. Wa sanuhadditsuka an hadhihi turuq ats-tsalatsah haditsan mustafidhan fi thalathati fusulin naqidu likulli tariqin minha faslan nubayyinu fi kulli faslin haqiqatat tariq wa anwa'ihi wal ajwa' allati yuradu biha alaihi. Dan nanti ketiga cara itu akan kita jelaskan secara panjang lebar di 3 pasal yang berbeda-beda. Setiap pasalnya akan kita jelaskan hakikatnya apa, anwa'nya apa saja, cara jawabnya gimana saja, bantahnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini man'u ini panjang ya. Man'u ini panjang, tapi nanti yang mu'aradhah dan naqdu itu nggak sepanjang man'u. Man'u itu panjang banget. Nah, karena itu kita cicil aja sekarang. Kita sekarang masuk ke al-man'u pertama sampai ya sedikit aja ya, dua halaman ini aja sampai sebelum aqsamul man'i. Aqsamul man'i. Oke. Syuf. Al-man'u. Ya kan? Intinya kita kan mau bahas ini kan, mau bahas ketiga inti dari munadharah ya cuma 3 ini sebetulnya. Inti munadharah itu cuma 3 hal ini. Kamu tahu man'u itu apa, mu'arad itu apa, naqdu itu apa, syarat-syaratnya apa saja. Kemudian kalau kamu yang berposisi di man'u, di mu'aradhah, cara jawabnya gimana? Tahu itu maka Anda paham adabul bahthi wal munadharah. Bes. Nah, cuman untuk mengetahuinya ya perlu mikir. Oke. Sekarang al-man'u itu adalah thalabud dalil. Oke, al-man'u adalah thalabu ad-dalil. Thalabu ad-dalil au at-tanbih. Jangan lupa. At-tanbih apa? At-tanbih ala ma yahtaju ilaihi ma. Ala ma
yahtaju ilaihi masyuf. Man'u adalah thalabud dalil au tambih. Kenapa ada tambih di sini? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa qadhiyah badihiyah yang khafi itu butuh tambih. Maka ketika tidak disebutkan tambih, kamu boleh melakukan al-man'u dengan catatan tujuannya adalah meminta tambih. Ala ma yahtaju ilaihi, tentu untuk qadhiyah-qadhiyah yang butuh dalil dan butuh tambih. Maka dari sini, dari definisi ini kita bisa pastikan bahwa qadhiyah badihi yang jali nggak butuh tambih, nggak boleh diman'u. Nadhari yang musallamah nggak boleh diman'u, dan seterusnya. Paham ya? Wadhifatul man ini nanti kalau kita mau bicara secara tafsil begitu ya, ada 3. Di wadhifah al-man'u itu ada 3. Yang pertama disebut sebagai man'u hakiki. Al-man'u al-haqiqi. Al-haqiqi. Dan nanti ada al-man'u al-majazi. Al-man'u al-majazi al-lughawi. Dan nanti ada al-man'u al-majazi al-hadfi. Al-majazi al-hadfi atau al-aqli. Oke. Coba. Apa itu al-man'u al-hakiki? Man'u hakiki adalah kamu meminta dalil. Ingat ya, man'u itu thalabud dalil. Kamu meminta dalil pada satu muqaddimah dari muqaddimah klaim. Jadi gini. Ya. Allahu Akbar. Ini al-alam hadis, oke? Tanpa dalil. Kalau tanpa dalil boleh man'u kan? Boleh man'u enggak? Boleh man'u. Boleh al-man'u. Kalau dengan dalil misalnya al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Maka al-alam hadis. Kalau sudah ada dalilnya begini, boleh man'u juga enggak? Boleh juga, boleh man'u, tapi yang di man'u adalah muqaddimahnya. Nah, boleh di man'u juga, yang di man'u muqaddimahnya. Lah ada 2 jenis man'u nih. Ada 2 jenis man'u yang berbeda-beda. Dan tiap man'u ini punya namanya masing-masing. Lah sekarang kita makanya para ulama membagi bahwa man'u itu ada man'u hakiki, ada man'u majazi dan majazi lughawi dan majazi akli. Yang man'u hakiki itu yang ini nih. Yang klaim yang sudah ada dalilnya, sudah diberi dalil, kemudian kamu meman'u salah satu dari muqaddimahnya, imam muqaddimah ula sughra atau muqaddimah kubra. Itu man'u hakiki. Maka dikatakan man'u hakiki adalah thalabud dalil ala muqaddimati dalili da'wa. Muqaddimati dalili ad-da'wa kullan au ba'dhan. Semua atau sebagian. Kullan au ba'dhan ala sabili ta'yin wa tafsil. Ala sabili at-ta'yin wa tafsil. Jadi ini man'u hakiki nih. Kamu membantah muqaddimah sughronya, amna'u annal alam mutaghayyir, atau membantah muqaddimah kubronya, amna'u atau la usallim anna kullu mutaghayyir hadis. Itu namanya man'u. Harus ala sabili ta'yin wa tafsil, harus ditentukan mana yang mau kamu bantah, muqaddimah ula atau muqaddimah tsani, sughra atau kubro, ditentukan. Tafsil diperinci, enggak boleh langsung dua-duanya. Itu man'u hakiki. Itu man'u apa namanya? Man'u hakiki. Sekarang yang man'u majazi. Kalau man'u majazi itu adalah man'ud da'wa ghair mudallalah. Ini nama man'u atau thalabud dalil ala da'wa al-ghair al-mudallalah. Meman'u klaim yang belum ada dalilnya nih contohnya. Ini namanya man'u apa? Man'u majazi lughawi. Man'u majazi lughawi. Lah kalau yang terakhir ini adalah, maka disebut man'u majazi lughawi karena ketika kamu man'u klaim al-alam hadis yang tanpa dalil ini, itu tujuannya untuk meminta dalil. Terus man'u yang ketiga itu adalah majazi hadfi atau akli, itu man'u da'wa al-mudallalah. Man'u ad-da'wa al-mudallalah. Kan tadi kita katakan bahwa setiap klaim yang sudah ada dalilnya, kalau kamu mau man'u, yang kamu man'u adalah muqaddimahnya. Tapi di sini
ada satu jenis man'u tapi namanya man'u majazi, hadfi atau akli. Klaim yang sudah ada dalilnya, dia masih meman'u klaimnya. Amna'u, ada orang mengatakan al-alam hadis. Kenapa? Li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La usallim annal alam hadis. Dia ngomong gitu. Atau amna'u annal alam hadis. Dia ngomong gitu. Maka nanti man'u ini disebut man'ud da'wal mudallalah. Disebut sebagai man'ul majazi al-hadfi. Kenapa? Karena tujuan dia meman'u al-alam hadis ini, yang sudah ada dalilnya ini, tujuannya adalah thalabud dalil ala ihda muqaddimat. Dia membantah meman'u al-alam hadis ini secara majazi saja. Secara zahir dia meman'u al-alam hadis, padahal hakikatnya dia itu pengen meminta dalilnya al-alam mutaghayyir dan kullu mutaghayyir hadis. Nah, man'ud da'wal mudallalah ini nanti disebut apa? Yuqsadu bihi. Perlu dikasih catatan nih, yuqsadu bihi talabu dalilin ala ihda muqaddimati dalilid da'wah. Talabu dalilin ala ihda muqaddimatah, ini aja. Jadi kalau Anda mengklaim al-alam hadis, terus Anda mengatakan li annal alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis, ada orang bilang la usallim annal alam hadis, maka jangan marah-marah dulu, barangkali tujuan dia memang apa? Meminta dalil dari al-alam hadis itu apa. Jadi Anda langsung aja sampaikan bahwa al-alam hadis, alam semesta kan mutaghayyir, jelas musyahadah. Saya masih nggak sepakat kalau alam itu hadis. Oke, kalau gitu dalil kullu mutaghayyir hadis itu ya dalil Jauhar Arad misalnya. Saya masih nggak sepakat sih. Anda nggak sepakat, baru ditanya Anda nggak sepakat yang mana nih. Jangan nggak sepakat aja dari tadi, bantah dong argumen saya, kan begitu. Mafhum ya? Oke. Lah ketika man'u ini nanti ada 3 macam. Anwa'u hadits anwa' sekarang. Anwa'u hadhihi al-man'u hadhil man ya, anwa'u hadhil man'i ats-tsalatsah. Oke. Ketika wadhifah dari man ini kan tadi saya bicara wadhifahnya. Ini bukan anwa'nya. Anwa'nya ini nanti. Wadhifah man'u itu ada 3 dan tiap masing-masing dari wadhifah ini nanti ada 2 macam. Ada 2 anwa', ada 2 nau'. Yang pertama ma'as sanad. Yang kedua biduni sanad. Apa itu ma'as sanad? Ma'as sanad adalah kamu menyebutkan lafaz-lafaz di mana lafaz itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan alasan kenapa kamu nggak sepakat dengan klaim saya. Kalau biduni sanad contoh biduni sanad ya. Kalau biduni sanad kamu man'u saja. Amna'u misalnya. Amna'u annal alam hadis. Dah, diam, terus kamu diam. Ini ya, kita masih bahas klaim yang ini tadi. Al-alam hadis, dalilnya ini. Terus kamu amna'u annal alam hadis. Saya nggak sepakat kalau alam itu hadis, terus kamu diam. Ini namanya kamu man'u biduni sanad, nggak pakai sanad, nggak pakai alasan. Tapi kalau kamu mengatakan amna'u annal alam hadis 5 la yajuzu annahu qadim. Ini namanya ma'as sanad. Ini disebut sanad. Saya nggak sepakat kalau alam itu hadis. Emang nggak qadim ya alam itu? Lah, emang nggak mungkin ya alam itu qadim? Emang nggak ada kemungkinan kalau alam ini qadim? Kenapa kamu mengatakan hadis? Emang nggak ada kemungkinan kalau dia itu qadim? Lah, kata-kata emang nggak ada kemungkinan kalau alam itu qadim itu disebut sebagai sanad. Karena ini disebut sebagai sanad karena dia adalah alasan, ya. Dia adalah alasan mengapa kamu tidak sepakat dengan dakwah atau klaim atau muqaddimah dari muqaddimah yang disebutkan oleh mudda'i. Berarti lima la yajuzu annahu qadim itu bukan sebagai argumen. Oh, bukan, itu bukan argumen. Mana? Ini bukan argumen. 5 la yajuzu itu sanad ya. Alasan aja, alasan yang ba'ithah. Itu bukan argumen. Oke. Itu semuanya. Jadi ada tiga man'u itu. Ya. Man'u hakiki, man'u majazi, lughawi, man'u majazi. Akli itu nanti imma ma'as sanad, imma biduni sanad. Oh, boleh dulu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga fil man'i, ma'nahu aqsamuhu. As-sanad, aqsamus sanad ajubatul mu'allil 'alaihi wa ma la yanfa'u al-ishtighal bi ba'da al-man'i al-ghasw wal mukabarah. Allahu akbar. Ma'nal man'i, haqiqatul man'i, hakikat man'u.
Talabud dalil ala mahtaju ilal istidlal. Pertama, man'u itu adalah talabud dalil ala mahtaju ilal istidlal. Kamu meminta dalil atas klaim-klaim yang memang butuh dalil, atau talabut tambih ala mahtaju ilaihi, meminta tambih atas klaim-klaim yang memang butuh pada tambih. Nah, tadi di definisi saya langsung gabungkan jadi satu. Talabut dalil awil istidlal ala mahtaju ilaihi, selesai. Ya kan? Walladzi yahtaju ilal istidlal, yang butuh pada istidlal apa? Tasdik nadhari. Yang butuh pada tambih apa? Tasdik badihi al-khafi. Ya. Ala ma alim tafil fasli sabiq, yang sudah kamu ketahui di pasal sebelum ini. Min ajli annal man akadzalik, karena man itu seperti itu. Apa maksudnya seperti itu? Apa maksudnya kadzalik? Kadzalik itu maksudnya adalah talabut dalil ala ma yaftakiru lil istidlal atau talabut tambih ala ma yaftakiru ilaihi. Karena man itu ada dua, imma talabut dalil atau talabut tambih, gitu maksudnya. Min ajlil man annal man akadzalik, yakni karena man itu imma talabut dalil wa imma talabut tambih, lam yajuz ayyatawajja ila tasdiq al manqul alladzi lam yatalzim naqiluhu sihhata syuf. Ini ya. Jadi enggak boleh orang itu melakukan man'u pada klaim-klaim atau tasdik-tasdik yang si mudda'i ini hanya nukil saja. Dia hanya nukil, tapi dia tidak ikut meyakini kebenaran isi nukilannya. Saya cuma nukil kok. Saya cuma menyampaikan bahwa menurut Einstein atau menurut atau gini, saya hanya menyampaikan, menukil bahwa menurut Richard Dawkins Tuhan itu nggak ada. Duh, tapi kan kamu menyampaikan, kamu percaya dong berarti lu. Kok percaya gimana? Saya itu cuma menyampaikan Richard Dawkins itu, menurut Richard Dawkins Tuhan nggak ada. Kamu ikut percaya nggak? Ya enggak lah, misalnya begitu. Nah, kamu nggak boleh bantah klaim itu, karena dia bukan sebagai sosok mudda'i, dia hanya nakil, dia hanya menukil. Ngapain kamu bantah loh? Dia cuma nukil. Kecuali kalau kamu membantah Richard Dawkins, ya monggo kalau itu. Nah, tapi kamu nggak boleh bantah si mudda'inya, karena dia bukan mudda'i hakikatnya, dia hanya nukil. Oke. Walam yajuz ayyatawajja ila tasdiq an-nadhari idza kana sahibu qad istadalla alaih. Dan nggak boleh juga kamu tidak boleh melakukan man'u kepada tasdik nadhari kalau si mudda'i atau ini qad istadalla, si mudda'i sudah memberi dalil. Jadi kamu nggak boleh meman'u apanya? Tasdiknya atau dakwanya. Dakwanya nggak boleh diman'u kalau sudah ada dalilnya. Karena yang boleh diman'u apanya tadi? Argumennya, dalilnya, muqaddimahnya. Kecuali kalau kamu meman'u dakwanya, tapi yang dimaksud adalah muqaddimahnya. Muqaddimahnya. Nanti disebut sebagai al-man'u al-majazi al-aqli atau al-hadfi. Yang ketiga, lam yajuz ayyatawajja ila tasdiq al-badihi al-khafi idza kana sahibuhu qad dzakara tambihan yumi'u ilaihi. Kamu nggak boleh meman'u tasdik-tasdik badihi yang khafi selama mudda'i sudah menyebutkan tambih. Kalau sudah ada tambih, nggak boleh di man'u. Na'am, qad yatawajjahul man'u ala tasdik an-nadhari al-mudallal alaihi. Terkadangan man'u itu diarahkan kepada tasdik nadhari yang sudah ada dalilnya, lakin la alal makna sabiq, tapi maknanya bukan meman'u betul-betul meman'u dakwanya yang ada dalilnya itu, bal ala makna annahu talabat dalil ala ihda muqaddimati dalil al-mustadall bihi ala tasdik idza lam yukim sahibu tasdik ala hadhil muqaddimah dalilan wa itlaqul man'i bi hadzal ma'na ala da'wa ala uslih majazun. Nah, ini yang terakhir nih, paragraf terakhir ini menyebutkan wadhifah terakhir, wadhifah ketiga yang saya sebutkan, man'u majazi hadfi atau akli. Terkadang kamu menyebutkan apa? Menyebutkan Allahu Akbar, menyebutkan man'u, tapi man'u yang kamu maksud itu adalah meminta dalil, talabud dalil ala ihda muqaddimat. Allahu Akbar, Allahu a'lam. Yang mau ditanyakan? Ini majas akli. Bukan majas akli. Ya bisa, tapi ini istilah tertentu ya dalam adabul bahthi wal munadharah. Tapi kayaknya cocok juga dikaitkan dengan istilah majas akli. Kan majas mursal itu kan alaqahnya akli kan. Bahwa imma dia itu karena imma karena dia menyebutkan juz tapi yang dimaksud kul gitu-gitu loh. Menyebutkan gitu-gitu kan. Ya bisa. Jadi saya mengatakan bahwa saya meman'u muqaddimah padahal yang saya meman'u dakwah padahal yang saya maksud muqaddimatut dakwah. Itu kan majas juga. Ya, majas mursal. Tapi emang majas mursal alaqahnya ini akli. Iya dong. Ini aliyah atau lahtiyah gitu. Iya, maksudnya semua itu qarinah itu. Semua itu alasannya mesti rasional. Karena kamu misalnya Allah mengatakan bahwa
Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa anzalna minas sama imaan. Gimana? Wa ambatna gimana? Piye toh? Was'alil qaryah. Ya, contoh gue aja. Was'alil qaryah. Tanyalah kepada penduduk. Bukan penduduk, tanyalah kepada desa itu. Tanyalah kepada desa itu. Qarinahnya adalah tidak mungkin. Qarinahnya adalah tidak mungkin kita tanya pada desa. Loh, desa itu nggak bisa ditanya, nggak bisa ngomong mereka. Maksudnya was'alil qaryah itu kita disuruh tanya pada penduduk desa itu kan begitu. Nah, qarinahnya haliyah, tapi kita memahami itu dari akal kan. Jadi majlis mursal itu akli semua. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an misalnya, Allah mampu kulla syai'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu qudratullah itu ala kulli syai' atas segala sesuatu. Syai' di situ termasuk Allah enggak? Otomatis langsung kita langsung kita nafikan Allah dari situ. Karena kalau sampai kita masukkan Allah di situ, berarti nanti kita sama saja bisa boleh mengatakan bahwa Allah menciptakan dirinya sendiri. Itu daur, mustahil. Gitu. Allahu a'lam. Berarti ini Qarinah haliyah bro. Mana? Ini kayak gini. Qarinah haliyah. Nanti pause videonya ini pembahasan majas. Iya, bahasan aja sudah lagi nih bahasannya. Mending selesai ini aja. Ya. Selawat. Tanya yang lain, yang dari dulu yang berkenaan ya. Yang berkenaan dengan ini, yang berkenaan dengan pembahasan. Sampun ya. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun ghafilun. Ya. Jadi apa bedanya sanad sama dalil? Sanad sama dalil. Oh, maksudnya man'u ma'as sanad gitu kan dengan dalil argumen. Kalau argumen itu ini man'u itu kan hanya tolabud dalil kan aslinya, hanya tolabud dalil. Berarti nggak ada klaim di situ. Karena tidak ada klaim maka harusnya tidak ada argumen juga. Kamu hanya tolabud dalil sembari menunjukkan apa alasan dibalik ketidakpercayaanmu kepada klaim. Ini contohnya apa tadi? Ya, amna'u annal alam hadis lima la yajuzu annahu qadim. Ini memang seolah-olah dia mengklaim bahwa alam itu qadim. Enggak, dia enggak mengklaim, dia hanya tanya. Emang enggak bisa ya alam itu qadim? Loh, berarti menurutmu alam itu qadim? Enggak, saya kan tanya aja gitu loh. Jadi dia itu jadi kamu enggak boleh menuntut misalnya contoh gini. Saya mengatakan misal Nabi Muhammad itu kayaknya nyontek deh Qur'annya dari kita mengatakan bahwa Qur'an itu adalah kalamullah. Enggak mungkin dibuat Nabi Muhammad. Ada orang tanya, orang Islam tanya nih, santri tanya, Ustaz emang nggak bisa ya Quran itu yang betul-betul dibuat Nabi? Loh, kamu nggak percaya? Apa buktikan? Coba buktikan. Loh, nggak boleh gitu. Dia itu tanya, dia itu hanya man'u saja. Dia itu melakukan man'u pada argumen kita, yang kebetulan man'unya itu disertai alasan. Emang nggak bisa ya si Nabi Muhammad itu belajar sama Rahib Buhairah? Loh, kamu nuduh Nabi Muhammad? Nggak boleh langsung gitu. Kamu nuduh Nabi Muhammad nyontek Rahib Buhairah? Coba buktikan, mana riwayatnya? Lo nggak bisa gitu. Dia itu tanya, kebetulan disertai dengan sanad. Udah gitu aja. Tujuan tugas kita adalah membuktikan bahwa sanad dia keliru. Maka kita tunjukkan argumennya. Halo. Berarti namanya pertanyaan itu bukan klaim baru. Iya, pertanyaan bukan klaim. Pertanyaan itu adalah kalam apa namanya? Bukan kalam khobari, tapi dia kalam insya'i. Kalam khobari itu qadhiyah, kalam insya itu bukan qadhiyah. Banyak orang salah di sini. Kalam insya itu bukan qadhiyah. Soalnya kan ada banyak beberapa orang itu tanya. Kalau misalnya ada orang tanya, tapi pertanyaannya itu sampai mengungkapkan kata-kata kekufuran. Misalnya contoh, Ustaz, apa hukumnya Ustaz, apakah benar bahwa Fir'aun itu beriman kepada Allah di akhir hayatnya? Jadi Fir'aun itu benar gak Tuhan itu masuk surga? Itu jangan kamu artikan kamu mengimani Fir'aun masuk surga. Lu enggak, dia itu tanya, bukan mengklaim. Dia itu tidak sedang mengklaim. Ini pertanyaan. Kalamnya itu kalam apa? Insya'i, bukan kalam
Nah, kalam insya itu apa coba? Kalam insya itu kan la yahtamil as-sidq awil kadhib. Jadi nggak bisa dinyatakan benar atau salah. Tuh. Ada pertanyaan? Enggak saja. Oke.